Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat, masih diberikan kesempatan umur panjang, sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita semuanya. Hadirin dimanapun berada, bahwa di dalam Al-Quran puasa disebutkan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini kalau kita kaji melalui kajian usul fikih, bahwasanya di dalam memahami sebuah ayat, khususnya ayat-ayat yang tentang hukum, maka harus kita analisis 4 hal. Yang pertama adalah tentang hakim. Hakim ini kita bisa analisis melalui siapa yang memerintahkan puasa itu. Ibaratkan kita mendengar, kita melihat juga misalkan ada woro-woro, ada pamflet yang kemudian di situ ada himbauan, maka yang utama yang kita lihat adalah himbauan itu dari siapa. Siapa yang membuat himbauan itu, tanda tangannya siapa, yang tertera di situ siapa, itu yang penting. Sehingga himbauan itu akan bisa dilaksanakan dengan baik jika memang ada siapa orang yang memerintahkannya itu, dan biasanya orang yang memerintahkan itu adalah pihak yang memang berwenang untuk memberikan perintah dan woro-woro tersebut. Untuk itu kalau kita mengenal bahwa yang memerintahkan kita puasa ini adalah Allah, maka tentunya bagi seorang mukmin, sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu, itu tentunya kita akan semakin yakin bahwa perintah ini akan kita jalankan dengan baik. Perintah ini akan kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan kemauan yang besar, dengan semangat yang tentunya tinggi. Untuk itu ketika kita mengenal bahwa siapa yang menyuruh perintah sholat, perintah puasa ini adalah Allah, maka tentunya kita akan melaksanakan puasa dengan baik. Untuk itu, pertama yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa perintah puasa itu adalah datangnya dari Allah, maka kita pertama harus mengenal kenapa Allah itu memerintahkan kita berpuasa. Maka kita kalau dalam hukum Islam mengenal namanya maqasidus syariah, tujuan-tujuan disyariatkannya suatu ibadah itu sendiri. Tentunya untuk mengenal itu, maka kita bisa mencari referensi bagaimana Allah mewajibkan puasa dan apa sebenarnya tujuan dari Allah mewajibkan puasa itu sendiri. Di antaranya kalau kita lihat melalui kajian tasawuf, Allah memerintahkan puasa itu adalah agar supaya hamba-hambanya mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya ada teori tentang taroqi, di mana seorang hamba ketika menjalankan suatu ibadah, maka sebenarnya dia sedang berjalan menuju kepada Allah atau sowan kepada Allah. Nah, sowan kepada Allah ini memasuki dimensi yang tentunya bukan makhluk, dimensi yang memang dikenal dengan dimensi uluhiyah. Jangankan dimensi uluhiyah, dimensi alam malakut yang kita masuki, itu kita akan meninggalkan segala bentuk hal-hal yang kita perbuat sebagai makhluk. Misalkan kita awalnya makhluk butuh makan, butuh minum, tetapi pada saat kita naik ke dalam dimensi yang lebih tinggi, maka sudah tidak ada lagi yang namanya makan, minum, syahwat, dan lain sebagainya. Sehingga disitulah taroki kita, naiknya kita menuju pada Allah, kita mengikuti dimensi itu. Dan pada dasarnya mestinya seorang yang menjalankan puasa itu
kalau sudah menaiki tangga suluk kepada Allah, maka dia sudah pasti merasakan bahwa yang namanya puasa itu bukan tekanan, bukan merupakan sesuatu yang sulit bagi dia, karena dia sudah merasa bahwa dia berada di alam yang berbeda dengan makhluk itu. Yang kedua, yang harus kita kenal dengan yang namanya kajian ayat Al-Quran, khususnya ahkam, adalah berkaitan dengan yang kedua, yaitu hukumnya. Kita harus mengenal hukum puasa itu bagaimana. Kita tahu bahwa semua ulama sepakat bahwa yang namanya puasa Ramadan hukumnya itu adalah wajib. Bagi siapa saja yang kemudian beriman Islam, maka kaitannya dengan puasa dia harus dilakukan pada bulan Ramadan. Untuk itu, yang namanya hukum wajib ini di dalam Al-Quran tidak harus berbentuk fi'il amar. Termasuk di dalam ayat Al-Quran yang tentang puasa ini, kutiba alaikumusiyam, memakai fi'il madhi yang mabni majhul. Tetapi arah untuk kemudian kewajiban itu tetap ada. Nah, disinilah kemudian di dalam Al-Quran kewajiban-kewajiban tentang ibadah itu perlu dikaji melalui kajian usul fikih untuk mengenal apakah itu hukumnya wajib, ataukah hukumnya sunnah, atau yang lain sebagainya. Karena ada perintah Allah bentuknya fil amar, tetapi ternyata itu bukan wajib, malah itu mubah. Seperti misalkan kulu washrobu, makanlah dan minumlah, itu merupakan perintah fi'il amar, tetapi itu ternyata tujuannya bukan wajib, tetapi hanya mubah saja. Atau bahkan ada bentuknya perintah, tetapi ternyata maknanya itu adalah larangan. Misalkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Ya, di situ ada fa'tu bisuratin min mithlih adalah bentuk fil amar, perintah. Tetapi ternyata makna dari fil amar di situ adalah merupakan hukumnya haram, dilarang orang itu membuat hal yang baru tentang Al-Quran atau membuat tandingan tentang Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang perlu kita analisis dalam sebuah ayat tentang hukum adalah tentang mahkum fih. Mahkum fih itu dalam hal ini, ayat ini adalah tentang puasa. Kita harus mengenal apa itu puasa. Kita harus mengenal kapan puasa dilaksanakan. Misalkan kita mengawali bulan Ramadan itu kapan? Kita harus tahu waktu mengawali bulan Ramadan itu kapan. Di Indonesia kebetulan di tahun ini 1444 Hijriah, hampir semua umat Islam sepakat dan juga sama, yaitu mengawali bulan suci Ramadannya di hari Kamis, sebagaimana juga pemerintah mengumumkannya juga hari Kamis. Untuk itu, untuk mengawali puasa, mengenal puasa, diantaranya adalah mengenal kapan waktu puasa. Juga durasi puasa itu kapan. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, apa saja yang menjadi hal yang membatalkan puasa, baik yang secara hukum maupun yang membatalkan puasa secara afdoliyah puasa atau keutamaan puasa itu sendiri. Yang terakhir, yang keempat, yang harus kita analisis dalam sebuah ayat tentang hukum adalah tentang mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang yang dikenai perintah itu. Siapa mereka? Yaitu orang mukmin, yang tentunya orang mukmin ini memiliki karakter dan ciri-ciri khusus, yaitu akil, baligh, dan juga mampu dalam hal berpuasa. Ini berbeda dengan kaitannya dengan sholat. Perintah sholat tidak ada bahasa mampu dalam sholat, tetapi puasa ada bahasa mampu dalam berpuasa. Oleh karena itu, maka akan ada banyak orang yang secara syar'i itu boleh tidak berpuasa atau mendapatkan kerukhsahan di dalam hal kaitannya dengan kewajiban puasa itu sendiri. Misalkan ibu hamil, ibu menyusui tidak wajib untuk berpuasa. Musafir yang sudah perjalanannya sampai pada boleh jamak qashar sholat, boleh juga tidak berpuasa. Orang sakit boleh tidak berpuasa. Orang yang sudah sepuh boleh tidak berpuasa. Atau orang yang khawatir ketika dia berpuasa akan mengakibatkan sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, itu juga boleh tidak berpuasa. Oleh karena itu, banyak sekali yang perlu kita pahami tentang puasa, baik dari segi hakimnya,
yaitu siapa Allah yang menyuruh kita tentang berpuasa sehingga kita mengenal puasa itu seperti apa, kemudian hukum puasa itu sendiri, mahkum fihnya puasa itu sendiri, dan juga mahkum alaih orang yang melaksanakan puasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.